Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai detik ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Enda akan menyampaikan kultum dengan tema puasa adalah perisai. Nah, puasa memiliki adalah ibadah yang memiliki keistimewaan. Salah satu keistimewaan di dalamnya yaitu banyak sekali keutamaan. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu dalam hadisnya menyatakan asyamu junnatun. Puasa adalah perisai. Apa yang dimaksud di sini perisai? Perisai sama dengan pelindung atau tameng bagi diri kita. Nah, tameng dari apa? Pelindung dari apa, Bu Guru? Nah, di sini Bu Enda akan menjelaskan ada dua hal pelindung di sini. Yang pertama, puasa sebagai perisai dari berbuat maksiat dan dosa. Nah, maksudnya di sini adalah dengan puasa melindungi lisan kita dari perkataan yang tidak baik. Mungkin kita sering mengumpat. Dengan berpuasa, kita jadi bisa menahan emosi kita sehingga kita tidak melakukannya. Sebagaimana Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa puasa adalah perisai. Nah, bisa menjadikan pelindung bagi diri kita asalkan puasa itu tidak dirusak oleh perkataan-perkataan yang jelek. Nah, selaras dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, yang artinya bahwa puasa adalah perisai, maka janganlah seseorang yang sedang berpuasa berkata yang tidak baik, mengucap ucapan yang kotor, dan janganlah ketika sedang berpuasa itu dia berteriak bodoh. Dan jika ada orang yang mencelanya atau memeranginya, maka katakanlah kepadanya bahwa saya sedang berpuasa. Nah, ini adalah perintahnya Nabi. Jadi bukan berarti kita mengatakan kepada teman kita yang misalnya ada teman kita yang mengajak kita bertengkar, kita mengatakan saya sedang berpuasa. Kita tidak sombong, tetapi kita menjelaskan kepada teman kita bahwa janganlah kita berbuat seperti itu. Dengan berpuasa ini bisa mencegah perbuatan teman kita tadi sehingga dia urung untuk melakukan perbuatan yang tercela tersebut. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu anak-anak sekalian yang ada di rumah, marilah kita memohon kepada Allah supaya kita dilindungi sama Allah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti itu, yang bisa merusak nilai puasa kita. Sayang sekali ya, karena kita sudah berpuasa menahan haus, menahan lapar, dirusak dengan perbuatan yang tidak baik seperti itu. Nah, untuk yang kedua, puasa sebagai perisai atau pelindung dari siksa api neraka. Seperti dalam hadisnya Nabi mengatakan bahwa asyamu junnatun yastajinu bihal abdu minan nar. Yang artinya puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa api neraka. Nah, ini artinya bahwa puasa yang kita lakukan ini sebenarnya ada faedah atau manfaatnya yang luar biasa sekali. Ketika di dunia kita dicegah dari perbuatan yang keji, dari perbuatan yang dosa kita dicegah. Nah, ketika nanti di akhirat kita juga akan dijauhkan dari siksa api neraka. Yang pastinya nanti kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu marilah kita senantiasa memohon kepada Allah, senantiasa berikhtiar kepada Allah supaya kita dibimbing untuk menjalankan puasa ini dengan sebaik-baiknya supaya nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa? Karena orang berpuasa ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang terjadi, yang pertama karena puasanya batal, yang kedua karena puasanya rusak. Puasanya batal karena apa? Karena disengaja, misalnya dia sengaja makan dan minum.
Tetapi puasa yang rusak ini karena perbuatan-perbuatannya. Dia puasa menahan haus dan lapar, tapi dia tidak bisa menahan emosinya. Ketika dia dikatai dengan temannya, dia tidak bisa menahan emosi sehingga dia marah, mengeluarkan kalimat yang tidak baik. Nah, seperti itu, sehingga bisa merusak puasanya. Nah, orang yang puasanya rusak, maka nanti kelak di akhirat dia tidak akan menjadi perisai puasanya ini, tidak akan menjadi pelindung bagi dirinya ketika di akhirat. Sayang sekali, dia sudah menahan haus, lapar, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian puasa yang bisa menjadi pelindung adalah puasa yang diterima di sisi Allah jelasnya. Dia bisa menahan hawa nafsunya, menahan untuk tidak berkata yang tidak baik, menahan segalanya. Nah, ini yang akan diterima oleh Allah, yang bisa menjadi perisai bagi dirinya kelak nanti di akhirat. Subhanallah. Maka dari itu jelas dalam hadis Nabi yang mengatakan juga bahwa barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan atau perbuatan yang dusta, dan dia tidak bisa meninggalkan perbuatan yang jahil atau yang bodoh, kemudian dia tidak bisa menjauhkan dari perbuatan yang maksiat, maka Allah tidak akan butuh. Allah tidak akan punya kepentingan dengan untuk memberikan pahala kepada orang yang puasanya seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita benar-benar dijauhkan oleh Allah dari perbuatan yang tidak baik yang bisa merusak puasa kita. Na'udzubillah, jangan sampai. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, demikianlah kultum yang bisa Bu Enda berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, baik bagi Bu Enda maupun bagi anak-anak yang mendengarkan di rumah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.